akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Nama Kota Cianjur. Pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki yang kaya. Lading dan sawah di daerah tersebut menjadi miliknya. Para penduduk desa hanya menjadi buruh taninya. Penduduk desa menjuluki lelaki kaya itu sebagai Pak Kikir. Kenapa bapak itu dijuluki sebagai Pak Kikir? Karena bapak itu sangat pelit. Dia pelit tidak hanya pada penduduk-penduduk desa, tapi dia juga pelit kepada anak laki-lakinya yang satu-satunya. Untung saja sifat kekikiran bapak tersebut tidak dituruni oleh anak lelaki tersebut. Anak lelaki itu dia rajin, dia baik untuk menolong tetangga-tetangganya. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat di desa itu, jika menginginkan hasil panen yang bagus, maka harus diadakan sebuah syukuran. Dipikir Pak Kikir lah, kalau tidak aku buat syukuran saat ini, nanti hasil panenku selanjutnya akan buruk. Jadi saat ini harus kubuat syukuran supaya hasil panenku selanjutnya menjadi lebih baik. Dengan begitu, Pak Kikir pun mengundang semua penduduk untuk datang ke syukuran Pak Kikir tersebut. Di dalam pemikiran penduduk desa, pasti aku akan makan yang kenyang, pasti banyak makanan. Tiba saatnya syukuran itu, penduduk pun datang ke tempat syukuran, dan ternyata makanan yang disediakan oleh Pak Kikir itu hanya sedikit, tidak banyak. Pemikiran penduduk desa, berani juga Pak Kikir ini, dia membuat syukuran sedangkan makanannya tidak banyak. Memanglah kau sudah kikir, ya kikir saja. Suatu ketika saat di syukuran tersebut, datanglah seorang nenek-nenek yang untuk meminta sedekah. Katanya kayak gini, "Tuan, berilah sedikit sedekahmu, walaupun hanya dengan sesuap nasi." Jawab Pak Kikir tersebut, "Apa? Kamu pikir untuk memasak nasi tidak perlu energi? Berilah saya sedikit harta Tuan saja." Kayak gitu. "Tidak, cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, akan saya suruh orang pukul saya untuk memukuli kamu." Nenek tua itu tampak mengeluarkan air mata. Demikianlah nenek tua itu tidak mendapat sedekah dari Bapak Kikir tersebut. Jadi nenek tua itu pun berjalan terus. Tiba-tiba di ujung desa, anak Pak Kikir tidak rela dia melihat nenek itu kelaparan. Dikejarnya, dikasihnya lah jatah makannya pada siang hari itu kepada nenek tua itu. Baru kata nenek tua itu kayak gini, "Baik sekali hati kamu, nak," katanya seperti itu. "Kamu pasti akan mendapat balasannya," katanya kayak gitu. Lalu jalanlah nenek itu di suatu bukit. Di suatu bukit nenek itu melihat ke bawah. Dilihatnya lah rumah-rumah penduduk desa. Dilihatnya, "Rumahmu yang paling besar," katanya sama. "Wahai Pak Kikir, wahai lelaki, memang kekikiranmu itu tidak akan membawa berkat kepadamu," katanya. "Kamu terimalah, kamu tunggulah akibat dari kekikiranmu itu," kata nenek tua tersebut. Lalu ditancapkan nenek tua itu sebuah tongkat yang dibawanya, ditancapnya ke tanah, diangkatnya tongkat tersebut, keluarlah air yang lama-lama menjadi banjir. Suatu ketika penduduk desa melihat air itu sudah melewati, sudah mengarah ke arah desa tempat mereka tinggal. Lalu ada seorang penduduk yang berkata gini, "Banjir, banjir," katanya kayak gitu. Lalu anak Pak Kikir langsung mengambil inisiatif, "Pergi kalian semua, pergi kalian ke tempat yang aman." Baru ada lagi salah seorang yang ngomong kayak gini, "Bagaimana dengan ladang kita, sawah kita, dan ternak kita?"
Anak Pak Kikir langsung menjawab seperti ini. Kamu pilih mana? Pilih harta apa pilih nyawa kamu? Katanya kayak gitu. Ya kan? Tetap terus anak Pak Kikir itu pun terus mengingati ayahnya. Ayah, ayo kita ke tempat yang aman. Kita selamatkan diri kita. Baru Pak Kikir menjawab seperti ini. Apa? Kamu mau pergi dengan tidak membawa harta kita semua? Kamu itu tolol tahu, kata kayak gitu. Kamu pikir, tunggu, aku akan mencari hartaku yang di bawah tanah dan aku akan membawanya dengan selamat, katanya kayak gitu. Banjir terus datang ke daerah mereka, ya kan? Lalu anak Pak Kikir pun terus meriaki, cepat sembunyi ke tempat yang aman, cepat sembunyi ke tempat yang aman, kata anak Pak Kikir. Tetangga pun terus pergi ke tempat aman. Anak Pak Kikir kalau sudah dilihatnya air, banjir itu sudah semakin tinggi, dia tidak memperdulikan ayahnya lagi yang sedang mencari harta. Dia terus berlari ke tempat ke bukit atau ke tempat yang aman. Jadi ditengoknya lah dari atas, banjirlah, lenyaplah daerah tempat tinggal mereka. Lalu kan setelah mereka berhasil untuk berlari tempat yang bukit yang tinggi untuk menyelamatkan diri, rupanya di situ bukan anak Pak Kikir saja yang selamat, banyak juga penduduk desanya yang selamat dari kejadian banjir tersebut. Jadi penduduk desa itu mengangkat anak Pak Kikir menjadi pemimpin mereka. Sudah, mereka pun mengambil keputusan untuk mencari daerah yang baru tempat tinggal mereka. Udah, anak Pak Kikir membagi ladang-ladang atau membagi daerah itu dengan sama rata. Dan anak Pak Kikir tersebut dia mengajari bagaimana cara menanam padi yang bagus dan bagaimana cara mengairi sawah tersebut. Udah, kemudian desa itu disebut desa anjuran. Kenapa disebut desa anjuran? Karena penduduk desanya selalu menuruti anjuran dari pemerintahnya. Pemerintahnya itu siapa? Anak Pak Kikir. Ya kan? Lama-kelamaan desa itu semakin berkembang menjadi kota yang kecil yang disebut Cianjur. Mau tahu arti Cianjur itu apa? Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman penduduk desa tersebut dalam mengolah sawah. Maka sampai sekarang beras dari desa Cianjur disebut beras yang paling enak. Terima kasih Anda telah menonton video ini.